Halo semua adik-adik abang. Selamat bertemu lagi dalam sel kita hari ini. Abang sangat-sangat gembira sebab dapat bertemu dengan adik-adik lagi pada hari ini. Dan pasti adik-adik juga sangat-sangat gembira kan, karena dapat bertemu dengan abang dan rakan-rakan kita yang lainnya di dalam sel ini. Kan? Pasti adik-adik sudah tidak sabar lagi untuk meneruskan sel kita hari ini. Abang pun tidak sabar sudah. Jom kita teruskan sel kita. Anak-anak, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk memulakan sel kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sentiasa memelihara kehidupan kami. Sehingga pada petang ini Tuhan, kami dapat bersama-sama lagi di dalam sel kanak-kanak. Bapa, kami berdoa, Tuhan menyertai kami sepanjang sel ini, supaya biarlah Tuhan dimuliakan dan kami terus dikuatkan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Halo adik-adik, mari kita semua berdiri, kita memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis,
manis, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Shalom anak-anak, apa kabar semua? Anti terus doakan anak-anak dan keluarga sentiasa dalam keadaan yang baik. Amin. Puji Tuhan. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami mau mendengar firman. Kami berdoa Roh Kudus memimpin kami supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Nah, minggu lalu kita telah mendengar tentang dua orang adik-beradik yang telah berdamai dan bagaimana Yakub telah diberikan nama yang baru oleh Tuhan, yaitu Israel. Pada minggu ini kita akan mendengar pula tentang 12 orang adik-beradik, yaitu anak-anak Yakub yang terdapat dalam Kejadian pasal 37 ayat 1 hingga 36. Mari kita saksikan video pendek ini. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba, dengarkan mimpi yang kau mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, "Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya, Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku."
Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya. "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka menggembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini. Sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan." Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. lagi kata Ruben kepada mereka, Janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladang dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, Ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa. Apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak? Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, Tidak, aku akan berkabung.
sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Anak-anak, melalui video tadi, kita dapat menyaksikan bagaimana abang-abang Yusuf iri hati atau cemburu kepada Yusuf karena melihat ayah mereka lebih mengasihi Yusuf berbanding mereka. Nah anak-anak, nanti mau bertanya kepada anak-anak semua, apakah baik menyimpan iri hati atau cemburu kepada adik-beradik kita? Tentu tidak, bukan? Nah, apakah akibatnya sekiranya ada perasaan iri hati atau cemburu dalam hati kita? Iri hati atau cemburu itu akan berkembang menjadi benci, dan kebencian itu boleh menyebabkan kita melakukan perbuatan yang jahat kepada orang yang kita benci, seperti mana yang telah dilakukan oleh abang-abang Yusuf kepadanya. Mereka hampir saja membunuh Yusuf, kan? Karena iri hati, cemburu, dan kebencian itu, mereka mengambil keputusan menjual Yusuf kepada pedagang Midian, yang akhirnya membawa Yusuf pergi ke Mesir, jauh dari keluarganya. Jahat sungguh perbuatan abang-abang Yusuf, bukan? Oleh karena itulah, Tuhan tidak mau kita menyimpan perasaan iri hati, cemburu, dan benci kepada sesiapapun, apatah lagi di antara adik-beradik. Apapun keadaan, pilihlah untuk mengasihi, karena orang yang demikian juga dikasihi oleh Tuhan. Oke anak-anak semua? Anak-anak, apakah kisah Yusuf berakhir di situ saja? Jangan lupa bersama-sama lagi dalam sel kanak-kanak pada minggu depan ya. Kita akan mengetahui apakah yang berlaku kepada Yusuf seterusnya setelah dijual sebagai hamba. Jumpa lagi anak-anak semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa supaya biarlah di dalam hati kami Tuhan yang memimpin, sehingga tidak ada iri hati, kebencian, cemburu yang timbul, melainkan kasih kepada setiap orang, terutama sekali kepada adik-beradik kami, supaya biarlah kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini ialah Amsal pasal 3 ayat 32. Tuhan membenci orang yang berbuat jahat, tetapi Dia akrab dengan orang yang baik. Amsal pasal 3 ayat 32. Tuhan membenci orang yang berbuat jahat, tetapi Dia akrab dengan orang yang baik. Adik-adik, saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari masukkan duit persembahan adik-adik di dalam plastik yang sudah disediakan, dan tuliskan kehadiran serta jumlah persembahan adik-adik ya di dalam borang rekod kehadiran. Tara, hihihi. Adik-adik, jangan lupa Ahad minggu hadapan kita bertemu lagi dalam sel kanak-kanak kita secara atas talian di channel YouTube Sel Kanak-kanak Paroke St. Andrew Beluran pada jam 1 petang ya. Jom ajak rakan-rakan kita beramai-ramai untuk menyertai sel kita. Nah adik-adik, sudah lama kita tidak mengadakan activity kan? Sekarang dengan sukacitanya Abang ingin mengumumkan kepada kita ada peraduan kuis Alkitab audio pada 10 dan 31 Agustus ini. Yeay! Adik-adik boleh cek maklumat-maklumat yang lebih terperinci tentang kuis ini nanti ya. Dan setelah itu, adik-adik boleh daftarkan diri dengan Abang Ilu atau Anti Nora ya. Jom adik-adik sertai kuis ini.
Hore-hore, mari kita mengucapkan selamat hari jadi kepada rakan kita yang menyambut hari lahir mereka pada minggu ini. Mari kita ucapkan selamat hari jadi kepada rakan kita Leo Lester Lining. Dan kita ucapkan juga selamat hari jadi kepada rakan kita Hana Christine Hilnan. Selamat hari jadi adik-adik semua. Semoga senantiasa sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam.